Jadi karena ini termasuk sensitif ya. Jadi menurut saya wallahu alam pendapat yang paling moderat ya, paling moderat adalah pendapat Dr. Yusuf Qaradawi hafizahullah. Nah, di antaranya beliau mengkritik para ulama yang mengharamkan lagu dan musik secara mendasar dan secara mutlak. Di antara kritik beliau adalah karena mereka menggabungkan antara pandangan fikih dengan pandangan warok. Pandangan fikih dan pandangan apa? Warok. Sehingga tercampur pandangan mereka. Misalnya beliau mengkritik Ibnul Qayyim rahimahullah. Kata Dr. Qaradawi, Ibnul Qayyim dalam tema ini lebih kelihatan sebagai seorang waroknya dibandingkan sebagai seorang ahli fikihnya. Nah, karena saya lebih cenderung berpendapat seperti pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah, maka kalimat Syekh Nawawi Al-Bantani di sini tadi saya ubah menjadi ya demi menjaga iman kita dan dalam rangka menumbuh kembangkan iman yang ada dalam hati dan dalam jiwa kita, maka masalah seni, masalah hiburan, masalah permainan, ya kita perlu mempertimbangkan pandangan-pandangan syariat dalam masalah itu. Oke, nah Dr. Qaradawi Abdullah lalu menjelaskan prinsip musik dan lagu serta permainan itu adalah boleh, prinsipnya ya, nah, kecuali jika terjadi bla 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 gitu ya. Nah itu semuanya sifatnya adalah sifat eksternal, sifat eksternal. Apa saja contohnya sifat eksternal? Misalnya kalau untuk lagu ya, untuk lagu kalimat-kalimat yang dilakukan itu adalah kalimat-kalimat yang bahasa beliau itu adalah kalimat bari'ah. Kalimat bari'ah itu adalah kalimat yang tidak, ya, terjemah bebasnya itu tidak erotis lah kira-kira begitu. Tidak erotis ya kan, tidak berisi menjelek-jelekan orang, nah, atau bahasa sekarangnya adalah tidak memprovokasi gitu, tidak provokatif gitu. Tapi kalimat-kalimat yang bari'ah, kalimat biasa saja. Itu berarti kan faktor eksternal itu, bukan faktor lagunya. Kemudian juga di panggungnya ya, panggungnya sebisa mungkin juga dijaga dan dipelihara dari sisi penampilan, pakaiannya, dari sisi ya, jangan memancing keributan, memancing munculnya kemaksiatan dan sebagainya. Nah, itu hal-hal sifatnya eksternal, antisipatif seperti itu. Wallahu alam ya. Oke, itu untuk cabang yang ke-41. 41. Wasyu'batu kita lanjutkan, wasyu'batu as-saniyatu wal arba'un. Dan cabang iman yang ke-42. Cabang iman yang ke-42 adalah at-tawassutu fin nafaqati bainal israfi wal iqtari. At-tawassutu, tengah-tengah dalam berbelanja atau membelanjakan harta. Tengah-tengah dalam berbelanja atau dalam membelanjakan harta. Bainal israfi, antara israf, nanti akan dijelaskan israf itu apa ya. Wa al-iqtari, dan pelit. Antara israf dan pelit. Tengah-tengah antara israf dan pelit. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, demi menjaga iman kita, bahkan demi mewujudkan keinginan kita untuk menumbuh kembangkan iman kita dalam diri kita, maka dalam urusan membelanjakan harta, kita perlu bersikap tawassut atau tengah-tengah, jangan israf, ya kan? Dan juga jangan pelit. Ya baina. Nah, di sini Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah mengemukakan beberapa dalil ayat maupun mengutip juga sebagian hadis, Qala ta'ala, Allah SWT berfirman, "Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti fataqauda maluman mahsura." Nah, ini tidak saya terjemahkan ayatnya. Kenapa tidak saya terjemahkan? Karena Syekh Nawawi akan mengemukakan tafsirnya. Tafsirnya sehingga ayatnya tidak saya terjemahkan. Maksudnya adalah
Maksudnya adalah la tumsik yadaka. Janganlah kamu menahan tanganmu anil infaki dari membelanjakan harta kullal imsaki dengan sebenar-benar menahan. Jadi kalau punya harta, punya duit, ya jangan dipegangin aja itu duit seakan-akan. Tapi juga wala tabsutha. Jadi ibaratnya duit itu di tangan kita seperti ini, ya. Duitnya dari tangan ini, kita pegang gini aja, kita gegem aja gitu ya. Kita gegem, kita pegangin sekuat-kuatnya, jangan sampai ada yang jatuh, Itu namanya wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Tapi juga jangan wala tabsudha. Tangan kita dalam keadaan selalu begini. Sehingga tidak ada duit yang berhenti di situ. Semua duit yang dari situ tumpah dan jatuh. Wala tabsudha, dan janganlah kamu membentangkan tanganmu fil infaki dalam urusan membelanjakan harta kullal basti dengan sebenar-benar membentangkan. Dengan sebenar-benar membentangkan atau sebenar-benar membuka. Dengan sebenar-benar membentangkan atau sebenar-benar membuka. Sebab kalau kamu begitu, fatasiru, kamu akan menjadi orang yang mazmuman, yang dicela. Dicela oleh siapa? Dicela minal khalqi, dicela oleh publik. Wal khaliqi, dan juga dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, in amsaktaha, jika kamu menahan tanganmu itu kulal imsak dengan sebenar-benar menahan. Jika kamu menahan tanganmu itu dengan sebenar-benar menahan. Dan nadiman, kamu akan menjadi orang yang menyesal in basattaha, jika kamu membuka tanganmu kulal basti dengan sebenar-benar membuka. Wa munqati'an, dan kamu akan menjadi orang yang terputus, ya. Munqati'an bika, disebabkan oleh dirimu, la syai'a indaka, di mana kamu tidak lagi mempunyai apapun. Ya, ini saya kira sudah jelas tafsir yang dikemukakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini. Ya, intinya perlu ada manajemen, dan ini berangkat dari ayat 29 surat Al-Isra ini, berkembang menjadi satu pengetahuan yang luar biasa terkait dengan manajemen anggaran dan belanja. Manajemen apa? Anggaran dan belanja. Jadi bagaimana caranya mendapatkan sumber penghasilan, dan dalam hal apa saja dibelanjakan, baik skalanya skala pribadi atau individu, ataupun skalanya skala organisasi, termasuk skala organisasi yang berskala atau bernama negara. Patokan anggaran belanjanya, anggaran pendapatan dan belanjanya, patokannya adalah wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataqauda maluman mahsura. Itu patokannya itu. Dasarnya itu dari situ, ya. Sekarang udah berkembang menjadi ilmu yang luar biasa, ya. Ada banyak pakarnya di situ, ya. Pakar tentang sumber pendapatan dan pakar bagaimana membelanjakan. Ya, untuk belanja aspek ini dikasih pagu berapa, ya. Dikasih pelapor berapa, ini dikasih pelapor berapa, dikasih pelapor berapa, ya. Jadi semuanya sudah jadi ilmu, supaya semua ilmu itu memenuhi kualifikasi ini maksud oleh Allah SWT, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti fataqauda maluman mahsura.
Fataquda maluman mahsura. Nah, di kitab Qabi'ut Tughyan ini tentu Syekh Nawawi Al-Bantani lebih menekankan hal ini kepada pendekatan orang per orang, perilaku orang per orang. Perilaku orang per orang. Artinya kita sebagai seorang beriman, kalau ingin menjaga iman kita, bahkan berupaya untuk menumbuhkan iman kita, maka kita perlu mempunyai sikap tentang masalah pendapatan dan belanja ini. Supaya tidak terjerumus ke keadaan yang oleh ayat disebut dengan istilah fataqauda maluman mahsura. Fataqauda maluman mahsura, ya. Nah, saya jadi teringat, ya. Karena tadi la tumsik yadaka wa la tabsudha. Itu ada hadis yang sangat unik kalimatnya, redaksinya, ya. Hadis yang sangat unik redaksinya. Rasulullah SAW bersabda, wala tuki fayuka alaika. Wala tuki fayuka alaika. Ini redaksi hadisnya sangat unik ini. Beberapa kali saya mencoba menyampaikan redaksi seperti ini, lalu saya minta orang itu untuk menerjemahkan atau menjelaskan, itu kesulitan dia. Wala tuki fayuka alaik. Hadis atau sabda Nabi ini tentang zaman di mana uang itu ditaruh di kantong. Bukan kantong baju, bukan, ya. Taruh di kantong. Kantong bisa dijinjing. Yang pada mulut kantong itu ada talinya. Pada mulut kantong itu ada talinya. Nah, kantong itu bahasa Arabnya, kantong yang ada talinya itu, ya, adalah wikaun, ya. Wikaun. Nah, wikaun itu kantong yang ada talinya. Kata-kata tuki itu adalah bentuk fi'il atau kata kerja dari kata-kata wika. Nah, sabda Nabi yang berbunyi wala tuki itu maksudnya begini. Kalau kamu punya uang dan uangmu itu kamu taruh di kantong yang ada talinya, ngikatnya tuh jangan kenceng-kenceng gitu. Ngikatnya jangan kenceng-kenceng, apalagi diikat dengan simpul mati umpamanya, ya. Diikat dengan simpul mati. Akibatnya karena kantongnya diikat dengan simpul mati, tidak ada satu koin pun dari uang yang di kantong itu yang bisa keluar dari kantong tersebut. Nah, itulah maksud dari wala tuki. Janganlah terhadap uang yang kamu kantongi kamu bersikap seperti itu. Janganlah kamu terhadap uang yang kamu kantongi bersikap seperti itu mulutnya diikat dengan sekencang-kencangnya, apalagi dengan tali mati. Kalau bahasa sekarang dengan password gitu, ya. Yang dia sendiri malah lupa passwordnya apa, akhirnya nggak bisa dibuka. Nah, atau dimasukkan di dalam brankas, ya kan? Yang brankas itu menggunakan lapis-lapis kunci, diantaranya menggunakan simbol putar kanan, putar kiri dan sebagainya, atau password-password yang saking kencengnya dia sendiri lupa, akhirnya nggak bisa buka. Janganlah kamu terhadap harta itu sikapnya seperti itu, wala tuki. Kenapa nggak boleh begitu? Karena akibatnya adalah fayuka alaik. Nanti khawatirnya jatah rizki kamu yang ada di sisi Allah juga akan dibegitukan oleh Allah SWT. Akan dibegitukan dalam arti, ya, jatah kamu dimasukin kantong, lalu oleh Allah diikat dengan ikatan kencang-kencangnya, sehingga tidak ada yang keluar sedikit pun dari kantong yang terikat itu. Nah, kalau nggak ada keluar kan nggak sampai kepada kamu akhirnya. Ini bahasa sabda Nabi, wala tuki fayuka alaik. Fayuka alaik. Ayat lain yang juga dikutip oleh Syekh Nawawi adalah wala tubadzir tabdzira. Wala tubadzir tabdzira. Dan janganlah kamu membelanjakan hartamu secara mubazir. Tabdziran dengan sebenar-benar mubazir. Sebenar-benar mubazir. Ai bil infaqi fil maksiyah. Nah, mubazir di sini menurut Syekh Nawawi adalah membelanjakan harta pada kemaksiatan. Pada kemaksiatan. Nah, dari sini kita tahu maka perbedaan antara israf dengan tabdzir. Menurut Syekh Nawawi, kalau tabdzir itu membelanjakan harta
dalam kemaksiatan meskipun sedikit dan masih jauh dari standar atau patokan israf. Masih jauh dari standar israf, tetapi kalau tempat belanjanya itu adalah maksiat, maka terhitung mubadzir. Nah, kalau israf sendiri membelanjakan harta tidak pada kemaksiatan. Tidak pada maksiat itu artinya ya pada hal-hal yang prinsipnya adalah boleh. Tetapi melebihi kadar yang diperlukan, Itu namanya israf, ya. Nah, itulah beda antara israf dengan tabdzir di situ. Kenapa nggak boleh tabdzir? Ya Allah, wahai Allah, kenapa dilarang tabdzir? Allah berfirman, innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Innal mubadzirin, sesungguhnya orang-orang yang melakukan tabdzir, perbuatan mubazir adalah ikhwanas syayatin, ay amsalahum. Mereka seperti setan fisyararati, dalam keburukan, ya. Jangan seperti setan, duitnya dibelanjakan di kemaksiatan meskipun sedikit atau meskipun kecil, asalkan maksiat itu tabdzir. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW bersabda, ya, ma khaba man istakhara, tidak akan merugi orang yang istikharah. Wala nadima, dan tidak akan menyesal man istasyara, orang yang bermusyawarah. Walaftaqara, dan tidak akan menjadi fakir. Manik tasoda, orang yang ekonomis. Ay tawassato. Apa itu ekonomis? Yaitu tawassato, tengah-tengah, bil infaki, dalam urusan belanja. Ya. Jadi ya menggunakan ilmu lah, ada ilmunya bagaimana caranya pendapatan yang dimiliki atau yang dihasilkannya mencukupi untuk keperluan belanjanya, kalau perlu ada sisa. Itu urusan manajemen, itu urusan memanage, ya. Nah, memanage supaya seperti itu, itulah namanya tawassato. Dan orang memanage seperti itu berarti dia telah melaksanakan firman Allah SWT di surat Al-Isra ayat 29 dan juga ayat 26-27. Dan juga melaksanakan firman Allah di ayat Al-Furqan 67 yang akan kita baca ini. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba yang disayang oleh Allah, zat yang Maha Pengasih Penyayang, di antara cirinya adalah mereka-mereka yang idza anfaqu, yang kalau mereka membelanjakan harta, menggunakan hartanya, mereka lam yusrifu, tidak israf, walam yakturu, dan juga tidak pelit. Terus wa kana baina dzalika qawama, dan mereka pada posisi tengah-tengah antara israf dan pelit. Ya tadi, jadi dan menggunakan manajemen belanjanya. Dan manajemen belanja itu, Bapak Ibu yang salah, sesuatu yang dinamis, ya. Tidak kaku. Jadi ada wilayah-wilayah atau kawasan-kawasan toleransinya. Yang penting totalnya nanti mencukupi untuk urusan belanja keluarnya atau pengeluarannya, ya. Dan kalau perlu masih ada sisanya, ya. Wali haditsil Mughirah ibn Syu'bah. Kenapa kita harus masalah belanja ini kita perhatikan? Karena ada hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu yang terdapat dalam Sahih Muslim.
yang terdapat dalam Sahih Muslim. Yang ada dalam Sahih Muslim, di mana disebutkan di Sahih Muslim itu adalah wanaha an salasin, dan Rasulullah SAW melarang 3 hal. Melarang 3 hal. Qila wa qala, melarang kesenangan dan kecenderungan untuk katanya dan katanya. Katanya dan katanya. Qila wa qala, katanya, saya dengar, katanya, saya dengar gitu ya. Itu namanya qila wa qala. Dan juga melarang wa idha'atil mal, melarang menyia-nyiakan harta, dan juga melarang wa ilhafis su'al, dan ngeyel dalam meminta-minta. Ngeyel atau memaksa, ngeyel atau memaksa dalam urusan meminta-minta. Dalam urusan meminta-minta. Nah, tiga-tiganya dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya. Nah, yang masuk dalam tema kita adalah idha'atul mal dan juga ilhafis su'al. Ilhafis su'al. Oke. Nah, terakhir yang saya sampaikan Bapak Ibu yang dimaksud Allah Ta'ala adalah masalah tawassut tengah-tengah antara israf dan iktar atau pelit ini, itu di surat Al-Isra. Di surat Al-Isra ini disebutkan ya, dalam konteks ayat-ayat hikmah. Ini ya, ini disebutkan dalam konteks ayat-ayat hikmah. Kita pernah bahas ayat-ayat hikmah. Jadi Al-Isra ayat 22 sampai ayat 39 oleh sebagian ulama diberi nama sebagai ayat-ayat hikmah. Masalah tawasud ini manakala kita bisa komitmen dengan ajaran Allah yang ini, maka kita akan terhitung sebagai orang yang hakim. Orang yang hakim, orang yang penuh hikmah. Penuh hikmah dalam urusan membelanjakan harta. Urusan membelanjakan harta. Ini ya, jadi masalah ini bagian dari hikmah. Dan juga disebutkan di ciri-ciri dan sifat-sifat ibadur rahman. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang masih maha penyayang. Maha pengasih, maha penyayang. Di mana Rasulullah bersabda, man la yarham la yurham. Jadi kalau kita ingin mendapatkan bagian dari limpahan rahmat Allah SWT dan memasukkan kita ke dalam golongan ibadur rahman, maka kita perlu perhatikan aspek yang berkaitan dengan masalah belanja ini. Aspek yang berkaitan dengan masalah belanja ini. Nah, semoga apa yang kita baca ini ya, sekali lagi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita, dan masyarakat kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan sampai sini pengajian kita dengan bersama membaca doa penutup majelis dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.